Indonesia kini sedang menghadapi perang melawan COVID-19. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga masih menghadapi tantangan permasalahan gizi buruk, khususnya stunting, yang dikhawatirkan akan menjadi lebih buruk akibat pandemi COVID-19 ini. Lalu, apa sih stunting itu? Bagaimana gejala, penyebab, dan cara pencegahannya di tengah pandemi ini? Yuk, simak pembahasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Anissa Salma dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan oleh asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2017, prevalensi stunting Indonesia menempati urutan kelima terbesar di dunia. Dari 150 juta anak yang stunting di seluruh Indonesia, 9 juta diantaranya tinggal di Indonesia. Hasil survei status gizi balita Indonesia pada tahun 2019 bahkan menunjukkan bahwa prevalensi stunting mencapai 27,67%. Artinya, setiap 10 anak Indonesia ada 3 orang diantaranya yang mengalami stunting. Angka ini juga masih di atas batas yang disyaratkan oleh Organisasi Kesehatan Indonesia atau WHO, yaitu sebesar 20%. Peneliti Media Bidang Kepakaran Pangan dan Gizi di Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna, Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia, Dr. Ainia Herminiati STMSI, mengungkapkan, permasalahan gizi anak merupakan salah satu resiko dampak sosioekonomi terhadap anak-anak yang ditimbulkan oleh COVID-19. Bahkan, kata dia, 24 juta balita beresiko lebih tinggi mengalami kurang gizi atau gizi buruk selama masa pandemi COVID-19. Sementara itu, stunting juga menjadi persoalan pangan yang berkepanjangan. Stunting tidak terjadi begitu saja, melainkan dimulai dari janin hingga sang anak menginjak usia 2 tahun. Minimnya asupan nutrisi pada usia 1000 hari pertumbuhan anak atau HPK menjadi faktor utama penyebab stunting pada anak. Berikut adalah penyebab anak mengalami stunting. Yang pertama, kurangnya edukasi soal asupan gizi saat hamil. Kurangnya pengetahuan ibu terkait kesehatan, pentingnya gizi saat kehamilan, dan pemenuhan gizi anak menjadi faktor yang penting. Selain minimnya edukasi, kurangnya pemenuhan gizi ini bisa juga terkait dengan status ekonomi keluarga. Yang kedua, kurangnya gizi saat bayi lahir hingga usia 2 tahun. Kurangnya edukasi ibu terkait pengetahuan tentang kehamilan dan anak mengakibatkan kurangnya pemenuhan gizi pada anak 1000 hari pertama kehidupan. Dan 2 dan 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pendamping ASI atau MPASI. Padahal bayi butuh nutrisi yang cukup untuk bisa tumbuh optimal. Yang ketiga, kondisi kesehatan ibu yang buruk. Selain kurangnya asupan nutrisi pada ibu hamil, kondisi kesehatan juga bisa meningkatkan potensi stunting. Dilansir dari WHO, ibu yang mengalami malaria, HIV, dan cacingan berpotensi meningkatkan resiko stunting pada anak. Begitu pula dengan ibu yang mengalami hipertensi. Selain itu, wanita yang hamil pada usia remaja juga beresiko loh, sebab akan terjadi semacam persaingan perebutan nutrisi antara tubuh ibu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan juga si jabang bayi. Yang keempat, sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk. Yang kelima, akses air bersih. Dan yang terakhir, infeksi penyakit. Selanjutnya adalah gejala stunting. Gejala stunting pada anak diantaranya anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya, proporsi tubuh cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya, berat badan rendah untuk anak seusianya, pertumbuhan tulang tertunda. Lalu, apa sih solusi pencegahan stunting ini? Nah, yang pertama, pemenuhan gizi pada ibu hamil. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif.
Yang ketiga, pemberian tablet pada remaja putri umur 12-18 tahun. Yang keempat, pemberian makanan tambahan kepada balita kurang gizi maupun ibu hamil yang kekurangan energi kronis. Lalu, prioritas layanan pada balita melalui pelayanan kesehatan maupun kunjungan rumah. Karena di era pandemi seperti ini kan, pelayanan kesehatan umum rata-rata pada tutup untuk mengurangi resiko tersebarnya COVID-19. Maka sebaiknya pelayanan kesehatan pun dilakukan dengan kunjungan rumah. Lalu, edukasi dan konseling dengan memanfaatkan media sosial seperti SMS, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah menjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan. Adapun 5 pilar sanitasi yaitu 1. Berhenti membuang air bersih secara sembarangan. Rajin cuci tangan menggunakan sabun. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Pengelolaan sampah rumah tangga. Pengelolaan limbah cair rumah tangga. Itulah beberapa penjelasan mengenai stunting dari saya. Mari bersama-sama melawan corona dan berantas stunting untuk ciptakan generasi unggul anak-anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.